15 fakta menarik kelompok Bajak Laut Mugiwara Luffy yang mungkin belum kalian ketahui. Seperti apakah hal-hal menariknya? Langsung saja kita slide ya. Karena ini ada 15 fakta menarik cuy. Waduh. Yang pertama, total bounty. Total bounty mereka jika digabung. Wih, ini bacanya gimana, Cok? 8 miliar gitu. Ini kalau di sini itu ini 1000, ini 6 juta ya. 6 juta. Oh iya 8M berarti. 8 miliar 816 juta 1000 berries. Anjir. Totalnya segitu cuy. Ini berarti setelah dari Wano Kuni. Bondinya kan naik semua setelah dari Wano Kuni. Next, wakil kapten. Oda belum sama sekali mengkonfirmasi wakil kapten dari Bajak Laut Mugiwara. Meskipun Zoro digambar dalam color spread sebagai orang nomor 2, Zoro bukanlah seorang wakil kapten, melainkan orang paling kuat nomor 2 di kapal. Iya sih memang. Orang-orang pasti mengiranya Zoro itu wakil kapten cuy. Karena kan dia orang nomor 2. Padahal sampai sekarang memang belum disebutin si wakil kaptennya siapa. Kalau ini kan udah jelas, ini Big Mom. Wakil kaptennya ini si Katakuri, anak kedua. Bukan anak yang pertama loh ya, anak kedua. Terus ini Ben Beckman. Iyalah. Pokoknya si Bajak Laut Shanks, ini Kaido, si King, terus ini dari Bajak Laut Kid. Ini si Killer, ini si Ryu dari Kurohige. Kok masih Ryu ya wakilnya ya? Aku kira si Barges. Ternyata si Ryu cuy wakilnya cuy. Wanjir. Nami terpintar ketiga di S Blue. Wih, Nami orang terpintar toh. Dari semua karakter yang sudah muncul di alur S Blue, Nami adalah orang ketiga yang paling pintar. Orang pintar pertama yang dari alur itu adalah Ben Beckman dan orang kedua adalah Kuro. Oh iya, Ben Beckman tuh ternyata dari S Blue toh. Ini kan wakilnya dari Shanks, Ben Beckman. Kuro kan Kapten Bajak Laut Kuro. Tapi kan dia kan bukan orang S Blue deh, Kapten Kuro. Itu saat di desa sirup tempatnya Usopp. Jadwal mandi lah. Jadwal mandi. Data dari buku SBS One Piece mengungkapkan bahwa hanya beberapa anggota kru topi jerami yang rajin mandi. Sisanya tampaknya lebih santai dengan kebiasaan mandi hanya beberapa hari sekali. Sedangkan Jinbe belum dikonfirmasi. Jinbe kan masih baru cuy. Nami, Sanji, Robin itu setiap hari. Usopp, Chopper, Franky itu 3 hari sekali. Zoro, Luffy, Brook 1 minggu sekali. Wah anjir. Nah, Luffy wajar. Luffy kan pengguna buah iblis. Wajar. Tapi Chopper kan juga pengguna buah iblis. Robin juga. Robin malah setiap hari cuy. Ya mungkin karena waifu ya, jadi mandi tiap hari lah. Jadwal tidur. Nah ini aku baru tahu nih cuy. Ini aku baru tahu cuy. Roronosuke adalah seseorang yang yang menjaga kapal di saat semua anggota kelompok Mugiwara sedang tidur di malam hari. Oh, cuma Zoro yang jadwal tidurnya hanya tidur siang dari jam 3 pagi sampai jam 7. Wah cepet banget cuy. Yang peringkat pertama kan si Luffy, tak tentu sekitar 5 jam. Oh berarti boboknya tuh mungkin kadang nggak pernah bobok ya, cuma sekitar 5 jam boboknya. Terus Zoro dari jam 3 pagi sampai jam 7 plus tidur siang. Oke. Terus kalau Nami jam 11 malam sampai jam 7 wajar, normal. Usopp jam 1 malam sampai jam 8. Sanji jam 12 sampai jam 5 pagi. Wah 5 jam doang cuy. Sama kayak si Luffy ya, 5 jam. Chopper jam 9 sampai jam 7. Itu udah plus sama tidur siang. Maklum lah masih kecil lah. Terus Robin sama kayak si Nami. Bedanya Robin lebih kasih lah, bangunnya jam 6. Sedangkan si Nami bangunnya jam 7. Franky jam 1 sampai jam 9. Brook sama kayak Sanji, dini hari sampai jam 5. Jinbe jam 3 pagi sampai jam 9. Berarti Jinbe sama Zoro itu begadang berarti ya. Jinbe sama Zoro begadang. Terus
Oh iya ya, nggak ada yang bangun jam segitu ya. Walah, aku malah fokusnya ke jadwal tidur, cok, anjir. Tukang cukur, siap. Usop dan Robin adalah orang yang memangkas rambut di kapal. Usop memang jarang melakukan hal-hal aneh, sehingga ia cocok jadi tukang cukur. Begitupun dengan Robin yang bisa menggandakan tangannya sehingga mencukur jadi lebih mudah. Oh, aku malah baru tahu kebiasaan mencukur dari Robin. Kalau Usop tahu udah jelas, Usop orangnya gabut. Udah jelas dia suka hal-hal yang aneh-aneh, cuy. Zoro bertemu dua kakak Luffy. Oh iya, si S sama si Sabo ya. Hanya Zoro satu-satunya kru yang pernah bertemu S dan Sabo. Franky, Brook, Robin belum bergabung dan tidak bertemu dengan S di Arabasta. Sedangkan saat di Dressrosa, Nami, Chopper, Sanji, Brook berangkat lebih dulu ke Pulau Zou sehingga tidak bertemu dengan Sabo. Oh iya, cuma Zoro doang ya. Sungguh fakta yang menarik. Kru paling nurut. Brook adalah kru yang selalu setuju dengan rencana Luffy. Tak peduli baik atau buruk rencana itu, Brook tidak pernah membantah atau protes kepada Luffy. Selalu mengiyakan apa kata sang kapten. Nah, dia bukan penurut sih. Memang dia mengikuti arahan dari kaptennya memang. Bukan penurut. Vivi anggota resmi Mugiwara. Kalau Vivi sendiri bukan anggota resmi ya. Vivi lebih ke dikatakan NPC bukan. Soalnya kalau anggota resmi dia tuh berhenti di tengah jalan, cok. Berhenti. Seperti yang kita ketahui pada awal cerita Grand Line, Nefertari Vivi menjadi bagian sementara dari kru topi jerami. Namun pada Wikia One Piece tentang kru Mugiwara, Vivi tertulis secara resmi sebagai anggota. Dan banyak fans berteori jika Vivi akan bergabung kembali sebagai anggota kru Mugiwara nantinya. Wah, kalau ini bisa jadi. Soalnya kan kita nggak ngerti pemikirannya si Oda. Bisa jadi dia gabung, cok. Zoro tidak pernah menyebut nama asli Sanji. Oh iya sih. Emang gak pernah menyebut nama asli Sanji. Kalau nggak Aris Keriting ya Koki ngono loh. Di bang original bahasa Jepang, Zoro tidak pernah sama sekali menyebut Sanji dengan nama aslinya. Sedangkan Sanji hanya beberapa kali menyebut nama asli Zoro. Kalau Sanji manggil Zoro kan Marimo. Tidak pernah diundang menjadi kru. Nico Robin adalah satu-satunya kru yang tidak diundang menjadi bagian dari anggota bajak laut Mugiwara. Dia meminta bergabung karena minta pertanggungjawaban Luffy karena telah menyelamatkan hidupnya dan Luffy hanya menyetujuinya. Ya ini khusus cuma buat Nico Robin aja sih ini sih. Bukan buat yang lain-lain. Zoro diajak gabung. Nami, Usop diajak gabung. Usop nggak diajak gabung, ding. Saat di desa sirup cuma ini kan kapalmu, ayo ikut denganku. Ya sama aja sih, cok, anjir. Sanji juga. Terus Vivi malah ikutan sendiri sama kayak Robin sih Vivi. Karena Vivi mendengar isu-isu Arabasta ada konflik lah, makanya si Vivi join. Yo, sama kayak Nico Robin memang. Franky juga. Terus habis itu Usop keluar, Usop join lagi juga sama. Jinbe juga. Oh ya, cuma Robin sama Vivi doang. Prinsip Zoro dan Sanji. Pada saat Nico Robin bergabung dengan kelompok topi jerami, Sanji adalah orang pertama yang menerima Robin, sedangkan Zoro orang yang terakhir. Hal ini karena prinsip mereka. Prinsip Sanji tidak akan pernah menyakiti wanita meskipun dia seorang musuh. Sedangkan prinsip Zoro respect dan tidak memandang rendah lawannya. Tidak peduli dia seorang pria atau wanita. Lah terus hubungannya apa, cok? Ini kan cuma beda prinsip doang, cok, anjir. Latihan Luffy lebih banyak menghabiskan waktunya 2 tahun bersama Rayleigh untuk berlatih daripada bersama semua anggota bajak laut lainnya. Yo iyalah, Luffy 2 tahun kan demi menjadi yang paling kuat, ya wajar toh. Sogeking adalah Usop. Sogeking memang Usop, cok. Sampai saat ini Luffy dan Chopper tidak mengetahui jika di balik topeng Sogeking adalah Usop. Bahkan Chopper menyimpan tanda tangan dari Sogeking di ruang medis tempat dia bekerja sebagai dokter kapal. Ini udah jelas Sogeking itu Usop. Cuma Luffy sama Chopper aja lah yang masih belum sadar. Yo, aku aja sebagai orang baru lihat, oh Usop udah ngerti semua, cok. Cuma Luffy sama Chopper aja yang nggak bisa. Franky bertemu Oden. Nah ini Franky adalah satu-satunya kru yang pernah bertemu Oden. Tidak hanya itu, bahkan Franky ingin dikenalkan oleh Oden ke kaptennya Roger untuk menjadi bagian dari kru bajak laut.
Roger. Kalau ini aku nggak tahu sih ya ini ya. Ini di manganya, emang di manganya ketemu ya. Kalau nggak salah si Tom membuat kapal buat si Roger. Oh iya benar. Aku udah lupa soalnya untuk manganya cuy. Kalau animenya aku nggak nonton sih. Kok malah orang ini yang muncul. Oh ini yang terakhir ya. Oke lah, itu adalah hal-hal unik dari One Piece. 15 hal unik. Yang paling mencengangkan ini sih buat aku sih, wakil kapten. Memang Zoro tuh bukan wakil kapten sih, Zoro. Soalnya kan masih sampai sekarang kan, kalau orang nomor 2 memang kru nomor 2 di kapal, orang paling kuat nomor 2 memang. Oke, itu adalah fakta menarik dari One Piece. Jika kalian ada sedikit informasi, bisa sharing di kolom komentar. Sampai ketemu di next konten selanjutnya.